Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Kimia Us-Sa'adah karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay haza faslun iza sikta an ta'rifa nafsaka. Iza sikta jika kamu mau, iza sikta jika kamu mau, an ta'rifa mengetahui kamu, anta'rifa mengetahui siapa kamu, nafsaka dirimu. Kalau engkau ingin mengenal dirimu, kalau kamu ingin mengetahui dirimu, kata Imam Ghazali, fa'lam maka ketahuilah, fa'lam maka ketahuilah, annaka bahwasanya kamu itu min syai'aini dari dua macam, min syai'aini dari dua macam. Ketahuilah dirimu itu terdiri dari dua macam. Al-awwalu yang pertama, hazal qalbu itu adalah hati ini. Hazal qalbu adalah hati ini. Wasani dan adapun yang kedua, yusamma dinamakan apa asani, an-nafsa pada jiwa, waruha dan ruh. Jadi dua kita ini, yang pertama qalbu, hati, hati fisik. Yang kedua disebut dengan jiwa dan ruh. Jadi kita ini terdiri dari itu. Wan nafsu dan adapun nafsu, jiwa. Wan nafsu dan adapun jiwa, itu huwa adapun jiwa, itu al-qalbu adalah hati. Itu al-qalbu adalah hati, allazi ta'rifuhu yang mengetahui kamu, hu pada nafsu, hu pada hati. Allazi ta'rifu yang dapat mengetahui siapa kamu, hu pada al-qalbu, bi ainil batini dengan mata batin, bi ainil batini dengan mata batin. Nafsu, jiwa, ini kata bahasa Arab campur ke Indonesia jadi susah. Qalbu disebut dengan qalbu, hati. Hati bukan hati yang ada di jasad saja, nanti itu qalbu hati. Bukan yang biasa kita makan, yang biasanya kita lakukan. Hati itu fisik, bukan. Hati ya hati gitu. Hati, ya qalbu itu namanya hati. Masuk lagi ke Indonesia, hati, hati-hati. Bingung lagi nanti kan. Hati-hati bahasa Arabnya apa? Kolbun. Kolbun ya. Hati-hati gitu ya. Jadi nafsu nanti beda lagi tuh sama jiwa. Kita bahasa Indonesia nafsu ya nafsu, yang selama ini kita tahu tuh nafsu ya nafsu. Nafsu itu artinya adalah jiwa. Jadi jiwa adalah hati yang kamu bisa tahu bi ainil batin, dengan mata batin. Jadi jiwa itu adalah hati yang bisa diketahui cuma dengan mata batin, bukan dengan mata zohir nih. Kalau kolbu yang ada di fisik kelihatan, tapi kalau kolbu yang berupa jiwa itu nggak bisa dilihat. Nggak bisa kamu tahu jiwa kita ini kayak apa sih, nggak ada yang kita tahu. Taunya itu bi ainil batin, taunya itu dengan mata batin. Wa haqiqatuka dan adapun hakikatmu itu al batinu, yang batin. Sebenarnya hakikat kita itu bukan yang zohir, hakikat kita adalah yang zohir ini mah, kalau kata pengarsa Abah, yang zohir ini mah kontrakan. Ini mah kontrakan saja nih yang zohir ini. Hakikat kita adalah yang batin. Li'annal jasada, karena bahwasanya jasad,
Li'annal jasada, karena bahwasanya jasad itu awalun, permulaan. Wahwa dan adapun nafsu, wahwa dan adapun nafsu, jiwa itu al-akhiru yang akhir. Itu al-akhiru yang akhir. Wan nafsu, dan adapun nafsu, jiwa itu akhirun akhir. Wahwa dan adapun jasad, wahwa dan adapun jasad itu al-awwalu yang pertama. Dibolak-balik aja Imam Ghazali. Wa yusamma, dan dinamakan apa nafsu. Wa yusamma, dan dinamakan apa nafsu, apa jiwa. Ingat ya, ini lagi ngomong nafsu begini, bukan nafsu birahi, nafsu syahwat ya. Nafsu di sini berarti jiwa. Wa yusamma, dan dinamakan apa nafsu, apa jiwa, kolban, sebagai hati. Jadi nafsu, jiwa juga bisa diartikan sebagai kolbun, hati. Tapi walaisa, dan bukanlah al-kolbu, apa hati, hazil kit'atu, potongan ini, al-lahmiyatu, yang bangsa daging, al-lahmiyatu, yang daging. Hati di sini tuh bukan sepotong daging. Nih hati kita nih, hati ayam, hati kambing, hati manusia. Hati di sini tuh bukan potongan daging, alati, yang fisodri, di dalam dada. Fisodri, di dalam dada, minal janibi, dari sisi, minal janibi, dari sisi al-aisari, yang kiri. Bukan hati ini, bukan di sini, bukan potongan daging yang ada di sini. Ini nanti Al-Ghazali bilang ini cuma kendaraan, 2 jari di bawah susu kiri kita, hati ini. Tapi bukan potongan hati yang ada di sini, bukan potongan hati ini yang dimaksud, gitu ya. Li'annahu, karena bahwasanya hati, kolbu. Li'annahu, karena bahwasanya al-kolbu itu yakunu, ada apa al-kolbu, hati, fid dawabi, di hewan-hewan, wal mauta, dan orang-orang mati. Kalau hati itu mah hewan juga punya, orang mati juga punya. Kalau yang hati yang sepotong daging itu semua juga punya, hewan punya, orang mati juga punya. Wa kullu syai'in, dan adapun tiap-tiap sesuatu, wa kullu syai'in, dan adapun tiap-tiap sesuatu, tubsiruhu, yang dapat kamu lihat. Tubsiruhu, yang dapat kamu lihat. Kalau mau dilengkap, tubsiru, yang dapat melihat siapa kamu, hu, pada kullu syai'in. Tubsiru, yang dapat kamu lihat, bi aini zohiri, dengan mata zohir. Bi aini zohiri, dengan mata zohir. Fahuwa, maka adapun kullu syai'in, fahuwa, maka adapun segala sesuatu tadi itu yang dapat dilihat dengan mata zohir, min hazal alami, itu dari alam ini. Min hazal alami, itu dari alam ini. Allazi yusamma, yang disebut, allazi yusamma, yang disebut apa kullu syai'in, allazi yusamma, yang dapat disebut alamas syahadati, sebagai alamus syahadah, alam penampakan. Kan alam itu ada 2, ada alamus syahadah, ada alamul ghaib. Ada alam yang tampak. Ini kan kita nih alam yang terlihat nih, ini namanya alam tampak, ini namanya alamus syahadah. Ada alam yang tidak tampak, namanya alamul ghaib. Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu maha melihat, maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Kalau Allah itu alim, maka manusia harus muta'allim. Jadi kita ini harus muta'allimul ghaibi wasyahadah. Manusia harus belajar. Dengan belajar kepada sesuatu yang sifatnya gaib, dan belajar kepada sesuatu yang sifatnya nyata. Jangan belajar yang gaib-gaib mulu, jangan juga belajar yang nyata terus. Nanti kehilangan keseimbangannya. Kenapa? Karena alam ini ada 2. Kita ini mau sholat, kita ini mau ibadah, itu kan karena kita yakin ada alamul ghaib. Dan orang yang tidak percaya dengan ghaib, rusak itu, bertakwanya rusak itu. Orang bertakwanya itu, kriteria takwanya itu jadi kurang itu. Karena orang bertakwa itu allazina yu'minuna bil ghaib. Tapi masuk ke Cinangka, kata ghaib itu udah repot lagi itu. Lu belajar ilmu ghaib mulu gitu ya. Kan kalau orang ngomong gaib itu kan udah buruk kan, udah sesuatu yang apa gitu gaib itu. Padahal orang kalau nggak percaya dengan gaib,
maka hilang kriteria takwanya tadi itu. Karena orang takwa itu adalah orang yang harus percaya dengan yang gaib. Nah, wa amma haqiqatul qalbi, dan adapun hakikat hati, falaisa maka tidaklah apa al-qalbi, falaisa maka tidaklah apa al-qalbi hati, min hazal alami dari alam ini. Hati itu bukan dari alam ini, bukan dari alam musyahadah. Hati kolbun itu bukan dari alam musyahadah, dia dari alamul ghaib. Makanya nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu bukan hati yang dimaksud, itu mah hati yang semua orang, yang semua hewan juga punya. Tapi yang maksud sini hati yang dari bukan dari alamul ghaib, bukan dari alam musyahadah. Lakinnahu akan tetapi hati, lakinnahu akan tetapi al-qalbi min alamil ghaibi, dari alam ghaib. Fahuwa maka adapun al-qalbi, fahuwa maka adapun al-qalbi hati, fi hazal alami di alam ini, ay maksudnya di alam ghaib ini, gharibun itu asing. Asing lah, kita nggak tahu bentuk hati itu kayak apa sih. Hati itu bentuknya seperti apa. Yang pasti punya, kan kita kan punya hati nih. Kalau nggak punya hati kan nggak mungkin. Oh, Anda kalau dipuji senang, itu kan hati itu yang refleks. Anda disakitin, kan sakit itu hatinya. Itu kan yang menerima kan hati. Tapi mana hatinya? Kan nggak bisa dilihat. Bukan hati yang tadi itu, bukan hati, tapi hati yang tadi itu kan nggak bisa dilihat. Maka hati yang dari alam gaib ini asing dia, gharibun asing. Watil kal kit'atu, dan sementara potongan tersebut, watil kal kit'atu sementara potongan tersebut, Allah miyati yang sebangsa daging. Sebangsa daging, maksudnya hati tadi itu, hati yang pertama tadi itu yang berupa potongan daging, itu markabatun sebagai kendaraan. Itu markabatun sebagai kendaraan. Hati yang ada di dada ini, yang bentuknya fisik, adalah kendaraan dari kolbu yang sifatnya alamul ghaib, atau kendaraan dari kolbu yang nama lainnya kolbu adalah an-nafsu, jiwa. Wa kullu a'dha'il jasadi, dan adapun semua anggota-anggota jasad itu asakiruhu pasukan-pasukannya hati. Pasukan-pasukannya hati, wa huwa, dan adapun hati al-qalbi itu al-maliku raja. Itu al-maliku raja. Jadi hati itu punya pasukan. Hati punya pasukan. Namanya pasukan hati itu adalah semua anggota badan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya pasukannya hati. Yang rajanya adalah hati. Contoh aja misalnya, hati lagi nggak enak, maka mulut kan jadi nggak enak, mata jadi nggak enak, badan jadi tidak enak. Kenapa? Karena itu pasukannya. Kalau rajanya itu lemes, rajanya itu sedang sakit, maka semuanya menjadi ikut sakit. Tapi kalau rajanya ini kuat, rajanya ini semangat, maka semua jasadnya, pasukannya juga ikut semangat. Maka tadi itu pasukannya hati adalah semua jasad, di mana hati menjadi rajanya. Wa ma'rifatullahi, dan adapun makrifat kepada Allah. Wa ma'rifatullahi, dan adapun makrifat kepada Allah. Wa musyahadatu jamalil hadrati, wa musyahadatu jamalil hadrati, dan menyaksikan indahnya kehadapan hadrat. Wa musyahadatu jamilil hadrati, dan menyaksikan keindahannya hadrat, keindahannya hadapan, berhadapan, kehadapan. Itu sifatuhu adalah sifatnya qalbi. Sifatnya qalbi itu adalah dia mengetahui Allah, makrifat kepada Allah, dan dia menyaksikan keindahan hadratnya Allah. Wa taklifu, dan adapun pembebanan, wa taklifu, dan adapun pembebanan hukum, itu alaihi, atasnya al-qalbi. Itu alaihi, atasnya qalbi. Ini beda sama fikih nih. Kalau fikih itu kan taklifnya itu di akal. Jadi kalau ada orang nggak berakal, maka dia nggak kena beban hukum. Tapi Al-Ghazali dalam tasawufnya, taklif itu di hati. Kalau dia nggak punya hati, kalau dia kagak rusak hatinya, maka nggak ada pembebanan hukum.
Itu nanti panjang nanti di ini. Tapi ada beda itu taklif, pembebanan hukumnya ada pada hati. Kalau di fikih ada pada otak. Wal khitobu dan adapun hitob firman, wal khitobu dan adapun firman itu ma'ahu besertanya hati. Itu besertanya hati. Walahu dan itu bagi hati. Walahu dan itu bagi hati. As-sawabu pahala. As-sawabu pahala. Wa alai dan itu atas hati. Al-iqabu siksaan. Al-iqabu siksaan. Wasa'adatu dan kebahagiaan. Wasaqa'u dan kesengsaraan. Pahala dapat, siksaan dapat, kebahagiaan dapat, kesengsaraan dapat. Semuanya pusatnya ada di dalam hati. Orang sholat, sholatnya khusyuk banget, tapi hatinya ria, nggak dapat dia pahala. Karena nanti hitopnya itu ada di situ. Pahala tergantung ada di hati, siksaan juga tergantung ada di hati. Talhaqonihi mengiringi pada hati. Talhaqonihi mengiringi pada hati. Warruhu dan juga ruh. Al-hayawaniyu yang sifatnya hewani. Al hayawaniyu yang sifatnya hewani. Fi kulli syai'in di segala sesuatu. Fi kulli syai'in di dalam segala sesuatu. Tabi'ahu mengikuti apa kullu syai'in hu pada al-qalbi. Fi kulli syai'in pada tiap-tiap sesuatu. Tabi'ahu yang mengikuti apa kulli syai'in hu pada al-qalbi. Wa ma'ahu dan besertanya al-qalbi, segala sesuatu ngikut sama hati. Kan sering saya contohin gitu. Anda kalau lagi hatinya nggak enak banget, sate juga kagak kemakan, kagak ada rasanya, tidur kagak enak, AC kagak terasa dingin, mau apa aja susah gitu kan. Kenapa? Karena semua ngikutin apa yang ada di dalam hati. Wa ma'rifatu haqiqatihi dan adapun mengetahui hakikatnya hati. Wa ma'rifatu haqiqati dan adapun mengetahui hakikatnya hati. Wa ma'rifatu sifatihi dan mengetahui sifatnya hati. Wa ma'rifatu sifati dan mengetahui sifatnya hati. Itu miftahu ma'rifatillah. Itu miftahu ma'rifatillah, kunci ma'rifat kepada Allah. Itu miftahu ma'rifatillah, kuncinya ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang pengen tahu ma'rifat, siapapun yang pengen sampai kepada ma'rifat Allah, maka dia harus mengerti hakikatnya hati dan juga sifatnya hati. Fa'alaika maka wajib atasmu. Fa'alaika maka wajib atasmu bil mujahadati dengan mujahadah. Itulah maka kenapa kok ditalkinkan zikir. Kenapa? Karena itu modalnya untuk bisa mujahadah. Yang ditalkinkan itu bukan akalnya, tapi yang ditalkinkan adalah hatinya, kolbunya tadi itu. Hatta ta'rifa sehingga mengetahui siapa kamu hu pada hati. Hatta ta'rifahu sehingga mengetahui siapa kamu hu pada hati. Li'annahu karena bahwasanya hati. Li'annahu karena bahwasanya hati itu jauharun inti. Itu jauharun inti azizun yang sangat mulia. Jauhar itu istilah ya. Jadi gini, manusia kan benda itu ada dua ya. Ada jauhar, ada arot nanti istilahnya. Jauhar itu inti. Arot itu sesuatu yang menempel kepada inti. Itu namanya arot. Misalnya sakit. Sakit itu bukan inti tapi arot. Kalau sakit, apanya yang sakit? Ya pokoknya sakit. Kan nggak mungkin. Sakit apanya? Palanya, apanya? Sakit itu menempel dia. Sakit menempel kepada sesuatu. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Bapak sakit? Iya. Sakit apa? Sakit apa? Kan nggak mungkin. Karena sakit itu pasti nempel. Lapar itu pasti nempel. Haus pasti nempel. Nah itu disebut dengan arot. Nah benda itu termasuk manusia itu ada dua. Ada jauharnya, ada intinya, ada juga arotnya. Nah ruh kolbun itu adalah intinya.
Kolbun itu intinya jauharnya, jauhar yang mulia. Maka di dalam kolbun itu nanti ada arot. Apa itu? Ya sakit, ya sakit hati, ya senang hatinya, ya kemudian apalah hatinya itu menjadi bunga-bunga, itu arotnya gitu. Tapi kalbunnya sendiri adalah jauhar, intinya itu. Nah, hati itu jauharun inti, azizun yang sangat mulia, min jinsi jauharil malaikati, dari jenis intinya jauharnya para malaikat. Min jinsi jauharil malaikati, dari jenis jauharnya, intinya para malaikat. Jadi kolbun itu adalah inti yang sangat mulia, yang kolbun itu masuk dari jenis jauharnya, intinya para malaikat. Jadi kalau hatinya ini beres, memang benar, maka dia mulia betul ya. Karena intinya sama dia dengan intinya para malaikat. Wa aslu ma'danihi, dan adapun asal tambangnya kolbi. Wa aslu ma'danihi, dan adapun asal ma'dannya, tambangnya, dan asal tambangnya kolbi. Tambangnya kolbi itu dari mana asalnya? Tambang itu kalau mau gali itu di mana itu? Itu minal hadrati, dari hadrat al-ilahiyati yang sifatnya ketuhanan. Jadi asalnya kolbi itu barang tambangnya itu, tambang, kalau kolbi ini dianggap sebagai barang tambang, maka tambangnya itu di mana? Diambil dari hadrat al-ilahiyah, kehadapan Tuhan. Jadi hadrat ilahiyah itu maksudnya kehadapan Tuhan. Hadrat itu kehadapan, kalau kita baca ilah hadrati, ilah hadrati, ilah hadrati itu artinya kehadapan gitu, kehadapan. Jadi bisa kita ilah hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin misalnya. Berarti kita kehadapannya Nabi Muhammad. Nah, ini hadratil ilahiyah, kehadapannya Allah. Itu jadi asal makdannya hati itu langsung dia dari hadrat ilahiyah, hadrat ketuhanan. Makanya jangan heran orang kalau hatinya itu sudah sudah bening, jernih, maka hatinya menjadi pantulan dari hadratil ilahiyah. Jadi hatinya ini menjadi kaca dari hadratil ilahiyah. Kalau hadratul ilahiyah itu sudah, apa yang ada di hadratul ilahiyah? Yang ada di hadratul ilahiyah itu ya salah satunya adalah qada, takdir, ketentuan-ketentuan Allah, apapun yang akan terjadi, apapun yang sedang terjadi, itu ada semua di hadratul ilahiyah. Tapi karena hatinya ini baik, bagus, maka dia menjadi cermin. Maka jangan heran ketika orang-orang yang hatinya, kolbunya ini sudah benar-benar jernih, dia tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu apa yang akan terjadi, bahkan dia tahu apa yang sudah terjadi. Kok bisa begitu? Karena hadratnya dia, hatinya ini bening, asli dia, yang berasal dari hadratnya dia, dan kemudian dia menjadi pantulan dari hadratnya Allah. Maka kata Rasul kan, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian pada firasatnya orang mukmin. Firasatnya itu bukan di outlier, tapi di sini firasahnya ini. Kenapa? Karena orang mukmin itu yang zuru binurillah. Dia memandang dengan cahayanya Allah. Memandang itu bukan dengan pandangan mata dia, tapi memandangnya itu sudah pakai pandangan Allah. Kan sering saya sampaikan gitu. Anda kalau pakai pandangan mata sendiri, dari sini ke radio dalam berapa menit? Kan nggak ada yang tahu. Ya biasanya sih 30 menit. Tapi tepat nggak sekitar itu? Tahu nggak di mana titik macetnya? Punya nggak alternatif jalan yang lain? Tapi karena Anda ini minjem sama matanya Syekh Google, gitu kan? Minjem sama matanya Syekh Google Map, makanya kemudian Anda tahu, oh ada macet tuh di sono. Tuh di situ ada macet juga, nggak panjang tapi nanti setelah itu lancar lagi. Itu mandangnya pakai mata kita apa kita minjem? Nah itu aja baru pakai matanya Syekh Google itu. Belum pakai matanya Allah. Pakai mata Syekh Google aja udah bisa begitu tuh manusia tuh. Kalau kita hidup zaman dulu, satu-satunya orang yang punya Google Map cuma kita. Wah udah jadi wali kita tuh. Lu tahu aja ya? Tahu, renang aja tahu gua. Besok macet tuh di sono, coba itu ada macet tuh nanti situ, ada tabrakan tuh, ada orang kalian tuh. Kok tahu ya? Tahu lah. Gitu ya. Jadi matanya itu minjemnya dari itu. Nah ya. Min zalika itu dari demi min zalikal makani, dari tempat tersebut.
dari tempat tadi yaitu hadratil ilahiyah, jaa datang apa al-qalbu, wa ila zalika dan kepada demikian hadratil ilahiyah, wa ila zalikal makani dan pada tempat tersebut juga, wa ila zalikal makani dan pada tempat tersebut yaudu kembali apa al-qalbu. Hati berasal dari hadratil ilahiyah, kembali juga kepada hadratil ilahiyah. Jadi hati atau jiwa tadi itu. Faslun ay haza faslun amma su'aluka, adapun pertanyaanmu, ma hakikatul qalbi, apakah hakikat hati? Apakah hakikat hati itu? Kalau kau bertanya apa hakikat hati? Falam yaji maka tidak datang. Falam yaji maka tidak datang fi syariati di dalam syariat aksaru yang lebih banyak min qaulillahi ta'ala dari firman-Nya Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wa yas'alunaka dan bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anir ruhi tentang ruh. Kul katakanlah, ar-ruhu adapun ruh itu min amri rabbi dari perkara Tuhanku. Kalau kau bertanya tentang apa hakikat qalbi, apa hakikat hati, di Quran itu gak banyak bicara tentang itu. Itu adanya tadi itu, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri, sebatas itu dah. Li'anna ruha, karena bahwasanya ruh itu juz'un bagian min jumlatil qudrati dari sejumlah kekuasaan al-ilahiyati yang sebangsa ketuhanan. Al-ilahiyat yang sebangsa ketuhanan. Wa huwa dan adapun ruh itu min alamil amri dari alam perintah. Min alamil amri dari alam perintah. Al-Ghazali ntar bicara al-qalbu. Kemudian ganti lagi nih ucapannya nih. Nanti pakai bahasa an-nafsu. Nanti berubah lagi, ganti lagi menggunakan bahasa ar-ruh. Tadi kan apa namanya bahas tentang kalau kau bertanya tentang hakikat qalbi, hakikat hati, tapi yang dijelasin sama Al-Ghazali adalah tentang ruh. Ruh. Nah, ruh itu termasuk dari jumlah kekuasaan Tuhan yang itu ada dari alamul amri. Nih istilah lagi nih. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Azza wa Jalla. Qala berfirman Allah Azza wa Jalla. Ala ingatlah, lahu bagi Allah, al-khalqu ada penciptaan, al-khalqu ada penciptaan, wal amru dan ada perintah. Jadi ada istilah lagi nih. Tadi kan ada alamul ghaib, ada alamul syahad. Nah ada istilah lagi, alamul amri sama alamul khalqi. Ada dua nih, alamul khalqi dan alamul amri. Gampangnya begini, alamul khalqi, alam penciptaan adalah sesuatu yang dibatasi oleh waktu dan tempat, dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu alamul khalqi. Nah kita ini kan ada alamul khalqi nih yang sekarang ini kan termasuk alamul khalqi nih kita nih. Secara jasad kita termasuk alamul khalqi. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya ada di sini, nggak mungkin saya tiba-tiba ada di sana. Yang sekaligus saya ada di sini, nggak mungkin saya. Kenapa? Karena tadi terbatas sama terbatas sama ruang dan waktu. Kalau alamul amri itu kebalikannya. Alamul amri adalah sesuatu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Anda duduk di sini, bisa nggak Anda sekarang ada di Amerika? Pikiran Anda yang bisa ke sana, hati Anda yang bisa di sana. Wong kita duduk di sini, hati kita ada di rumah kok sekarang. Hati kita ada di mall, hati kita ada di pasar, hati kita keluyuran kemana-mana. Bahkan kalau lagi mimpi, ruh kita ada di sini, tiba-tiba ting ada di sono, tiba-tiba kita di sini, ngimpinya loncat-loncat gitu. Tadi lagi di sini, tiba-tiba saya di sini ya, di sini ya. Kan nggak kebatas itu. Itu namanya alamul amri. Jadi ada dua nih, ada dua. Sebelum dibahas sama Al-Ghazali, dikatakan saya sampaikan dulu biar nanti jelas apa selanjutnya ini. Jadi ruh itu termasuk alamul amri. Ruh tidak bisa dibatasi oleh ruang dan ya contohnya tadi mimpi. Anda kan mimpi kan loncat-loncat kan. Ada di Cinangka, tapi tiba-tiba pergi ke dalam, pindah ke Sinarasa, pindah ke Amerika, pindah lagi ke sini. Cepet banget lah gitu. Kenapa? Karena nggak dibatasin itu. Tapi badan kita ini, jasad kita, alamul khalqi, nggak bisa kemana-mana. Karena dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah tadi ruh termasuk alamul amri.
Fal insan, maka adapun manusia. Nah ini, min alamil kholqi, dari alam kholqi. Min alamil kholqi, dari alam kholqi. Min janibin, dari satu sisi. Wa min alamil amri, dan itu dari alam amr, dari alam perintah. Min janibin, dari satu sisi. Nah kita ini satu sisi termasuk alamul kholqi, satu sisi masuk termasuk alamul amri. Ruh kita alamul amri, pikiran kita alamul amri, hati kita alamul amri, tapi badan kita, jasad kita alamul kholqi. Fakullu syai'in, maka adapun tiap-tiap sesuatu, ya juzu, yang boleh, yang bisa, yang boleh, ya juzu, yang boleh, alaihi, atas kullu syai'in, alaihi, atas segala sesuatu, lil misahati, pada jarak, lil misahati, pada jarak, wal mikdari, dan ukuran, wal mikdari, dan ukuran, wal kaifiyati, dan bagaimana cara, wal kaifiyati, dan cara. Fahuwa, maka adapun kullu syai'in, fahuwa, maka adapun kullu syai'in, itu min alamil kholqi, termasuk alamil kholqi. Apapun yang ada jaraknya, ada ukurannya, ada caranya, maka itu semua termasuk alamul kholqi. Atau kalau yang tadi saya sampaikan, siapapun yang terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu, maka dia termasuk alamul kholqi. Walaisa, dan tidak adalah, walaisa, dan tidak ada, lil qalbi, pada hati, lil qalbi, pada hati, misahatun, apa jarak, misahatun, apa jarak, wala mikdarun, dan tidak ada ukuran, wala mikdarun, dan tidak ada ukurannya. Hati Anda emang ada jaraknya apa? Kan nggak ada. Anda suka sama seseorang, jaraknya jauh, dekat itu. Anda tidak punya perasaan apa-apa sama seseorang, dekat itu. Tapi kemudian bisa menjadi jauh karena nggak ada jarak. Kalau kita ada jarak, saya di sini, Anda di sana, Anda di sana, kan bisa diukur, kan, bisa diukur ini. Tapi kalau hati itu siapa yang bisa ngukur? Nggak ada deh, ukurannya nggak ada, jaraknya juga tidak ada. Walihaza, dan karena inilah hati itu tidak ada jarak, tidak ada ukuran. Layak balu, tidak dapat menerima. Layak balu, tidak dapat menerima apa al-qalbi, apa hati, al-kismata, pada pembagian, al-kismata, pada pembagian. Karena dia termasuk alamul amri, apapun yang sifatnya alamul amri tidak bisa dibagi. Kalau hatimu cinta kepada Allah, maka otomatis hatimu tidak akan cinta kepada selain Allah. Tapi kalau hatimu cintanya sama dunia, nggak mungkin hatimu sekaligus juga cinta kepada Allah. Kenapa? Karena nggak bisa dibagi itu, nggak bisa. Walau qabila, dan seandainya menerima apa al-qalbi, hati. Walau qabila, dan seandainya menerima apa al-qalbi, hati, al-kismata, pada pembagian, lakana, niscaya ada, lakana, niscaya ada, min alamil kholqi, dari alam kholqi, dari alam penciptaan. Wakana, dan ada, min janibil jahli, dari sisi kebodohan. Min janibis jahli, dari sisi kebodohan, jahilan, orang yang bodoh. Wa min janibil ilmi, dan dari sisi pengetahuan. Wa min janibil ilmi, dan dari sisi pengetahuan, aliman, orang yang alim. Pak, tahu nggak 100 kali 100 berapa? Tahu, tapi tidak tahu, kan nggak mungkin. 2 kali tambah 2 berapa? Tahu nggak 2 tambah 2? Tahu, tapi saya tidak tahu. Kan nggak mungkin tahu sama tidak tahu itu jadi satu, kan nggak mungkin. Itu pasti kalau tahu ya berarti tahu. Kalau nggak tahu berarti dia nggak tahu gitu. Wa kullu syai'in, dan adapun tiap-tiap sesuatu, yakunu, yang ada, fihi, pada kullu syai'in, yakunu, yang ada, fihi, pada kullu syai'in, ilmun, apa pengetahuan, wajahlun, dan ketidaktahuan, ilmun, pengetahuan, wajahlun, dan ketidaktahuan. Fahuwa, maka adapun kullu syai'in, fahuwa, maka adapun segala sesuatu, itu muhalun, mustahil, nggak mungkin. Tahu dan tidak tahu jadi satu, itu nggak mungkin, itu nggak mungkin, itu muhal. Wa fi makna akhar, dan di dalam makna yang lain. Wa fi makna akhar, dan di dalam makna yang lain. Huwa, adapun qalbi, hati. Huwa, adapun hati, itu min alamil amri, dari alam amr. Hati itu, ruh itu termasuk dari alamil amr. Kenapa? Li'anna alamal amri, karena bahwasanya alam amr,
Lianna alamal amri, karena bahwasanya alam amr, alam perintah itu ibaratun sebuah ungkapan. Ibaratun itu sebuah ungkapan an syai'in, tentang sesuatu. An syai'in, tentang sesuatu, minal asya'i, dari berbagai sesuatu. Minal asya'i, dari berbagai sesuatu, la yakunu, yang tidak ada, lil misahati, pada jarak. La yakunu, yang tidak ada, lil misahati, pada jarak. Wa takdiri, dan ukuran. Wa takdiri, dan ukuran. Torikun, apa jalan. Torikun, apa jalan. Ilaihi, pada alamul amri. Ilaihi, pada alam amr. Jadi ruh adalah alam amr. Yang alam amr ini tidak punya jarak, tidak punya ukuran. Waqad zonna, dan sungguh menyangka. Waqad zonna, dan sungguh menyangka. Ba'duhum, siapa sebagian manusia. Ba'duhum, siapa sebagian manusia. Anna ruha, bahwasanya ruh itu qadimun, qadim, terdahulu. Fagolatu, maka salah siapa mereka. Ya nggak mungkin lah, masa ruh qadim. Satu-satunya yang qadim itu adalah Allah. Waqala, dan berkata kaumun, siapa seseorang, siapa kaum. Waqala, dan berkata kaumun, siapa satu kaum. Innahu, sesungguhnya ruh. Innahu, sesungguhnya ruh itu arodun, arod. Tadi tuh arodun, ardun. Arod apa tadi? Sesuatu yang menempel, sesuatu yang menempel. Sesuatu yang menempel, arod, menempel kepada jauhar. Jadi dianggap ruh itu sesuatu yang menempel. Kalau menempel kemana dia? Gitu ya. Fagolatu, maka salah siapa mereka. Fagolatu, maka salah siapa mereka. Kenapa? Li'anal arodo, karena bahwasanya arod. Li'anal arodo, karena bahwasanya arod. Layakumu, tidak bisa tegak. Layakumu, tidak bisa tegak. Apa arod? Binafsihi, dengan diri sendirinya. Binafsi, dengan diri sendirinya arod. Arod tidak bisa tegak dengan dirinya sendiri. Sakit, ya nggak bisa ditegak dengan dirinya sendiri. Dia pasti menempel kemana. Lapar, dia harus menempel kemana. Pusing, dia harus menempel. Pokoknya apapun harus menempel dia. Wayakunu, dan ada. Wayakunu, dan ada. Wayakunu, dan ada apa arod. Wayakunu, dan ada apa arod. Itu tabi'an, yang mengikuti. Itu tabi'an, yang mengikuti. Li ghairihi, pada selainnya arod. Farruhu, maka adapun ruh. Huwa, adapun ruh. Itu aslu bani Adama, asalnya manusia. Farruhu, maka adapun ruh. Huwa, adapun ruh. Itu aslu bani Adama, asalnya manusia. Wa qalabu bani Adama, dan adapun raganya, tubuhnya manusia. Wa qalabu bani Adama, dan adapun tubuh raganya manusia. Itu nabaun, itu nabaun tumbuh. Itu nabaun tumbuh. Lahu, pada ruh. Lahu, pada ruh. Raga kita ini bisa tumbuh karena ada ruh. Karena ada ruh kan kita sampai sekarang hidup nih. Dari kecil akhirnya kita gede kan, tumbuh kan kita ini. Kenapa kita bisa tumbuh? Karena ada ruh. Kuku bisa tumbuh, rambut bisa tumbuh. Kenapa? Karena di dalamnya ada ruh. Jadi raga itu tumbuh. Dia tumbuh karena adanya ruh. Ruh menjadi asalnya. Sedangkan raga adalah sesuatu yang tumbuh, yang nempel kepada ruh. Fakaifa, maka bagaimanakah? Fakaifa, maka bagaimanakah yakunu, ada apa ruh? Yakunu, ada apa ruh? Itu arodon, sebagai arod. Itu arodon, sebagai arod. Waqala, dan berkata kaumun, siapa kaum. Ada satu kaum lagi nih yang ngomong. Innau, sesungguhnya ruh. Innau, sesungguhnya ruh. Itu jismun, adalah jasad. Itu jismun, adalah jasad. Fagolatu, maka salah siapa mereka. Ya salah lagi, masa ruh adalah jasad, gitu ya. Li'annal jisma, kenapa kok? Li'annal jisma, karena bahwasanya jisim, jasad. Li'annal jisma, karena bahwasanya jasad itu yakbalu, dapat menerima. Itu yakbalu, dapat menerima apa? Jisman al-kismata, pada pembagian. Kalau jasad bisa dapat pembagian, kalau ruh nggak bisa.
Faruhu, maka adapun ruh, allazi samainahu, allazi yang samainahu menamai siapa kita hu pada ruh. Samainahu yang menamai siapa kita hu pada ruh. Kolban sebagai hati. Kolban sebagai hati. Ruh yang kita namai sebagai hati ini. Wahwa dan adapun kolbu. Wahwa dan adapun ruh. Wahwa dan adapun ruh yang tadi dinamakan sebagai kolbun hati. Itu mahallu ma'rifatillahi ta'ala, tempat mengetahuinya Allah. Itu mahallu ma'rifatillahi, tempat mengetahuinya Allah. Laisa yang tidaklah apa ruh itu bijismin dengan jasad. Itu bijismin dengan jasad. Wala arodin dan bukan arod. Ruh yang kita sebut dengan kolbu ini tempat ma'rifatnya Allah. Yang itu bukan jasad, juga bukan arrod. Apakah orang yang buta matanya tidak bisa melihat Allah? Tidak bisa makrifat kepada Allah? Malah mungkin lebih bisa dia makrifat kepada Allah. Itu artinya apa? Kolbun ini alamul arwah, alamul amri tadi ini, gitu ya. Jadi yang dia bukan jasad. Kalau yang disebut dengan jasad, ya kalau dia punya mata dia bisa ngelihat. Tapi orang buta yang nggak punya mata, bisa dia melihat Allah, bisa dia makrifat kepada Allah. Bal bahkan huwa adapun ruh itu min jinsil malaikati, dari jenisnya malaikat. Min jinsil malaikati, dari jenisnya malaikat. Wa ma'rifatur ruhi, dan adapun mengetahui ruh itu so'batun sulit. Itu so'batun sulit jidan sangat. Itu so'batun sulit jidan sangat. Mengetahui ruh itu sesuatu yang sangat sulit. Anda ya udah mulai pusing kan? Li'annahu, karena bahwasanya ruh. Li'annahu, karena bahwasanya ruh. Lam yarid, tidak datang. Lam yarid, tidak datang. Apa ruh? Fid dini, di dalam. Lam yarid, tidak datang. Fid dini, di dalam agama. Lam yarid, tidak datang. Fid dini, di dalam agama. Torikun, apa jalan cara. Apa torikun jalan. Apa torikun jalan ila ma'rifatihi, pada ma'rifat, dalam pada mengetahui ruh. Ila ma'rifati, pada mengetahui ruh. Li'annahu, karena bahwasanya ruh. La hajata, tidak ada kebutuhan. La hajata, tidak ada kebutuhan fid dini, di dalam agama. Ila ma'rifatihi, pada mengetahui ruh. Jadi di dalam agama juga nggak ada. Quran juga nggak menceritakan ruh ini begini ya begini, enggak, karena bukan itu esensinya gitu. Makanya nggak ada kepentingan untuk mengetahui ruh itu apa ya, di jasad, di apa, kalbun, di apa, terbatas semua deh. Yang pentingnya itu apa? Li'anna dina, karena bahwasanya agama, huwa ya ad-dina, huwa ya agama, itu al-mujahadatu, mujahadah, pergolakan batin, perjuangan agama itu adalah mujahadah. Wal ma'rifatu, dan adapun ma'rifat itu alamatul hidayati, tandanya hidayah. Orang kalau dia mujahadah, dia terus ngolah batin, nanti dia bisa mendapatkan ma'rifatullah. Tanda dia mendapatkan hidayah. Kama qala, sebagaimana berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, wallazina jahadu fina, wallazina, dan orang-orang jahadu yang berjihad, yang bermujahadah. Jahadu yang bermujahadah siapa? Allazina fina, pada kami. Fina, pada kami. Lanahdiyannahum, niscaya sungguh kami beri hidayah pada mereka. Lanahdiyannahum, niscaya sungguh kami hidayahi mereka. Lanahdiyannahum, niscaya sungguh kami hidayahi mereka. Subulana, pada jalan-jalan kami. La subulana, pada jalan-jalan kami. Siapapun orang yang mujahadah di jalan Allah, sungguh Allah akan beri hidayah kepada mereka di jalan-jalannya Allah. Maka waman, dan barang siapa lam yajtahid, yang tidak bermujahadah, haqqo jtihadi, dengan sebenar-benarnya ijtihad. Haqqo jtihadi, dengan sebenar-benarnya ijtihad. Siapa orang yang tidak sungguh-sungguh, tidak bermujahadah dengan sebenar-benarnya mujahadah, lam yajuz, maka tidak boleh. Lam yajuz, maka tidak boleh. Ayyutahaddasa, untuk diajak bicara. Ayyutahaddasa, untuk diajak bicara. Ma'ahu, besertanya siman. Orang gak pernah wirid, gak pernah zikir, gak pernah bener-bener mau mencari
bermujahadah. Nggak boleh dia diajak bicara itu. Diajak bicara fi ma'rifati haqiqatir ruh, di dalam mengetahui hakikat ruh. Orang zikir kagak, terus diadoh kagak, apa ngomong masalah ruh atau dia ngomong, jangan ajak ngomong masalah nggak nyambung, nggak connect gitu, nggak bakalan connect gitu. Wa awalu usil mujahadah, dan adapun awal landasannya mujahadah, wa awalu usil mujahadati, dan adapun awal landasannya mujahadah, kan suruh mujahadah. Apa landasan mujahadah itu? Anta'rifa, mengetahui siapa kamu. Anta'rifa, mengetahui siapa kamu. Askarol qalbi, pada pasukannya hati. Li'annal insana, karena bahwasanya manusia. Li'annal insana, karena bahwasanya manusia. Izalam ya'rif, jika tidak mengetahui siapa al-insan, al-askaro, pada pasukan, lam yashiha, maka tidak sah. Lam yashiha, maka tidak salahu pada dia al-jihadu, apa jihad. Permulaan landasan mujahadah adalah engkau mengetahui pasukan hati itu apa. Siapa pasukan hati itu? Kalau orang nggak mengerti pasukan hati, maka tidak boleh dia berjihad. Nggak bisa dia berjihad. Ada orang berperang, nggak tahu pasukannya yang mana. Itu kan teman sendiri ditembak-tembakin itu. Begitu juga begitu, orang mujahadah nggak tahu pasukan hatinya itu apa, maka bisa salah dia. Maka kemudian nggak bisa orang kayak begini, orang kagak pernah belajar kayak begini, kemudian diajak ngomong soal marifatullah. Kenapa? Karena nggak bakal nyambung gitu. Nah sekarang apa yang askarnya hati itu? Faslun ayhaza faslun, iklam, ketahuilah, anna nafsa, bahwasanya jiwa itu markabul kolbi, itu markabul kolbi, kendaraannya hati. Walil kolbi, dan itu bagi hati, asakiru, ada pasukan-pasukan. Ketahuilah jiwa itu adalah kendaraannya hati, sedangkan hati punya pasukan. Kama qala, sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'lamu, dan tidaklah mengetahui, junuda rabbika, pada pasukan-pasukan Tuhanmu. Junuda rabbika, pada pasukan-pasukan Tuhanmu, illa huwa, kecuali dia Allah. Wal qalbu, dan adapun hati, wal qalbu, dan adapun hati itu makhlukun, makhluk. Itu makhlukun, diciptakan. Wal qalbu, dan adapun hati itu makhlukun, diciptakan. Li amalil akhirati, untuk amal akhirat. Li amalil akhirati, untuk amal akhirat. Tolaban, karena mencari. Tolaban, karena mencari. Li sa'adatihi, pada kebahagiaannya hati. Hati itu cuma diciptakan untuk amal akhirat, bukan amal dunia. Kalau orang ngurusin dunia nggak pakai hati bisa itu. Tapi kalau dia pengen selamat urusan akhiratnya, pakai hati itu. Makanya orang kalau urusan dunianya ini bisa dia nggak punya hati, tapi kok sukses urusan dunianya? Iya bisa, karena hati itu diciptakan bukan untuk urusan dunia, bukan untuk amal dunia, tapi untuk amal akhirat. Untuk apa dia? Tolaban li sa'adati, mencari kebahagiaannya hati. Mencari kebahagiaan itu bukan di dunia, bukan untuk urusan dunianya, untuk urusan akhirat. Wa sa'adatuhu, dan adapun kebahagiaan kolbu. Apa sih kebahagiaan kolbu itu? Wa sa'adatu, dan adapun kebahagiaan al-kolbu itu ma'rifatu rabbihi, mengetahui Tuhannya kolbu azza wa jalla. Wa ma'rifatu rabbi, dan adapun mengetahui Tuhannya al-kolbu, dan adapun mengetahui Tuhannya al-kolbi ta'ala, itu tahsulu, dapat berhasil. Itu tahsulu, dapat berhasil, lahu, pada al-qalbu, min sun'illahi, dari tindakannya Allah. Min sun'illahi, dari tindakannya Allah. Ma'rifat kepada Allah itu dapat dihasilkan oleh qalbu melalui tindakannya Allah, melalui ciptaannya. Anda ngelihat sesuatu yang indah tapi nggak pakai hati, nggak ketemu tuh Allahnya di situ. Anda makan sesuatu yang enak tapi nggak pakai hati, nggak ketemu Allahnya itu di situ. Anda menghadapi sesuatu, Anda ketemu sama sesuatu, Anda menerima sesuatu, Anda kejadian sesuatu, nggak ada kolbunya, nggak ketemu Allahnya di situ tuh, nggak ketemu. Jadi makrifat kepada Allah itu dapat berhasil oleh hati itu, oleh hati yang bisa menghasilkan itu min sunillah, dari tindakannya Allah. Wa huwa, dan adapun al-qalbu, hati,
Min jumlati alamihi, min jumlati alami dari jumlah alamnya hati, min jumlati alamihi itu dari jumlah alamnya hati, wala tahsulu dan tidak dapat berhasil, wala tahsulu dan tidak bisa berhasil lahu pada hati, lahu pada al-qalbu, ma'rifatu ajaibil alami. Ma'rifatu ajaibil alami apa? Mengetahui keajaiban-keajaiban alam, dan mengetahui keajaiban-keajaiban alam, keajaiban-keajaiban alam, illa kecuali min tariqil hawasi dari jalan indrawi, min tariqil hawasi dari jalannya indrawi. Tadi kan makrifat kepada Allah bisa diketahui oleh qalbi dari tindakan Allah, dari sunillah, ciptaan Allah. Tapi mengetahui keajaiban-keajaiban alam itu tidak bisa diketahui oleh kolbun kecuali dari jalan indera. Ya makanya kemudian kan bisa ngelihat, bisa mendengar, bisa merasa, yang kemudian itu masuk kepada al-qalbu. Wal hawasu dan adapun hawas indrawi, panca indera, ya panca indera, hawas indrawi itu minal qalbi dari hati. Panca indera itu sendiri asalnya juga dari hati, dari hati. Kok bisa begitu? Kalau hatinya lagi nggak enak, pandangan Anda juga melur. Apa Anda lagi gak enak nih? Kagak kelihatan orang di depan Anda, nggak kelihatan itu. Apalagi kalau lagi main handphone, hati kagak enak. Di depan ada orang kagak kelihatan sudah itu. Kenapa? Karena terhalang itu. Pandangan indrawi itu kan, pandangan kan indrawi kan. Itu semua asalnya ada dari hati. Kuping juga nggak kedengeran, kuping juga nggak kedengeran itu. Kalau udah hatinya udah busuk banget, nggak kedengeran kuping itu. Wal qalabu dan adapun raga itu markabuhu itu kendaraannya, markabuhu itu kendaraannya hati. Raga adalah kendaraannya hati. Summa kemudian ma'rifatu soidihi mengetahui buruannya hati. Kemudian mengerti buruannya hati, apa yang diburu. Wa ma'rifatu sabakatihi, wa ma'rifatu sabakati dan mengetahui perangkapnya hati. Wal qalabu dan adapun raga, wal qalabu dan adapun raga itu layakumu tidak bisa tegak. Itu layakumu tidak bisa tegak apa raga? Illa kecuali bito'ami dengan makanan, wasarobi dan minuman, wal haroroti dan panas, suhu panas, warutubati dan suhu dingin. Sedangkan kolbu itu kan tadi raga itu menjadi kendaraannya hati. Nah raga tubuh itu tidak bisa tegak kecuali dengan makanan, minuman, suhu panas, suhu dingin. Wahwa dan adapun raga kolab, wahwa dan adapun kolab itu doifun sangat lemah, ala khotorin atas serangan, ala khotorin atas serangan, minal ju'i dari lapar, wal atosi dan haus, fil batini di batin. Sedangkan raga itu lemes, dia lemah kalau ada serangan lapar, serangan haus. Maka jangan heran kalau ada orang kelaparan baperan, jangan heran. Kenapa? Karena kendaraannya lagi oleng dia. Gitu ya. Kan tadi kan hati kendaraannya adalah raga. Raga itu tidak bisa tegak kecuali dengan makanan, minuman, suhu panas, suhu dingin. Kalau ada serangan dari lapar haus, itu lemah dia. Lemah, oleng dia. Fil batini di dalam batinnya, dalam batin. Maka kemudian makan minum itu nanti ada istilah kita riyadhah itu untuk menyesuaikan. Cukup biar nanti kendaraannya nggak terlalu rusak membawa hati. Dengan gara-gara makan banyak, minum banyak, makan nggak teratur, minum teratur, kendaraan yang dibawa menjadi oleng gitu. Hatinya menjadi berantakan. Kenapa? Karena kendaraannya nggak seimbang gitu ya. Jadi artinya Anda yang benar ngisinya gitu, yang benar. Anda naik mobil tapi ngisi bensin aftur, yang pesawat kan repot itu kan. Jadi lemah karena atas serangan lapar, serangan haus di dalam batin. Wa ala khotorin dan atas serangan minal ma'i dari air, wanari dan
panas, fi zohiri di luar, fi zohiri di luar. Dari dalam kena serangan lapar dan haus, dari luar kena serangan air dan panas. Jadi dingin, panas. Itu kan kalau dia nggak seimbang antara dingin sama panas, kan jadi sakit. Orang ini bisa sehat karena haroroh dan rutubahnya seimbang. Kalau harorohnya, panasnya ini nggak seimbang dengan rutubahnya, bisa jadi demam dia, bisa jadi menggigil dia, bisa jadi panas dia. Kalau nggak seimbang ini. Wahwa dan adapun kolab dan adapun kolab raga itu muqabilu a'dain, menghadapi musuh-musuh. Muqabilu a'dain, menghadapi musuh-musuh kasiratin, yang banyak. Nah, musuh di jasadnya aja nih, jasad kita ini aja udah menghadapi musuh yang banyak. Sehingga kemudian ketika hantaman musuh dari luar ini kan kemudian bisa masuk ke dalam hati gitu kan. Anda ngelihat sesuatu, lalu kemudian musuh tuh kan kagak punya uang, ngelihat Shopee, musuh dah itu. Gitu kan? Kan ngantem di sini tuh, ngantem. Musuhnya banyak banget. Itu kan dari mana sih? Dari yang luar. Yang kemudian kolbunya, hatinya menjadi rusak. Faslun. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nanti minggu depan insyaallah. Pasukannya belum kebahas nih, tapi udah jam 10. Insyaallah bulan depan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan wa han bahan hamim la yunsurum waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa han bahan hamim la yunsurum waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa han bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahu fahum la yubsirun. Kaf ya ain sad mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahil syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.